Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Tetapi sebelum masuk ke sebuah materi ini, saya ingin berpesan bahwa saat ini masih terjadi pandemi COVID-19. Maka dari itu, kita harus selalu menggunakan masker saat berpergian dan selalu menggunakan hand sanitizer setelah memegang barang. Oke, kita masuk ke materi inti. Alat laboratorium yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan suatu zat. Alat laboratorium yang kedua adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung pada saat pemanasan. Alat laboratorium yang ketiga adalah kaki tiga. Kaki tiga berfungsi sebagai kawat kasat dan penyangga ketika proses pemanasan. Alat yang keempat adalah pembakar spiritus. Pembakar spiritus berfungsi untuk membakar zat atau memanaskan larutan dan dapat juga digunakan sebagai sterilisasi suatu proses. Alat laboratorium yang kelima adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume atau jumlah tertentu, terdiri dari bermacam-macam ukuran, dari ukuran yang kecil sampai ke ukuran yang paling besar. Alat yang keenam adalah rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk tempat meletakkan tabung reaksi. Alat laboratorium yang ketujuh adalah corong kaca. Corong kaca berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan suatu larutan. Alat yang kedelapan adalah glass beaker. Glass beaker yaitu sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Alat yang ke-9 adalah labu takar. Labu takar berfungsi untuk mengencerkan suatu larutan dalam volume tertentu. Alat selanjutnya, labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer berfungsi untuk wadah titrasi. Alat selanjutnya adalah buret. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Alat yang selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan skala kecil, setetes demi setetes, dari satu media ke media lainnya. Alat laboratorium yang selanjutnya adalah stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan. Pada stopwatch terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Pada lingkaran kecil menunjukkan menit, sedangkan yang lingkaran besar menunjukkan detik. Alat yang selanjutnya adalah spatula. Spatula berfungsi untuk mengambil zat padat atau serbuk. Alat laboratorium yang selanjutnya, pengaduk kaca. Pengaduk kaca berfungsi untuk mengaduk atau melarutkan larutan. Alat selanjutnya adalah termometer laboratorium. Termometer laboratorium berfungsi untuk mengukur suhu pada saat melakukan penelitian, percobaan, ataupun suhu pada pengukuran lainnya. Alat laboratorium yang selanjutnya adalah kalorimeter. Kalorimeter berfungsi untuk mengukur kalor yang terjadi pada reaksi. Alat laboratorium yang selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati atau melihat
suatu objek atau benda-benda yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Bagian-bagian mikroskop akan saya tampilkan di gambar. Alat laboratorium yang terakhir adalah preparat. Preparat berfungsi sebagai wadah untuk menaruh bagian atau sel makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, dibuatlah peraturan yang bertujuan untuk A. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. B. Mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. C. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. D. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas, dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.